Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riani Jarotri Pratama. Saat ini saya sedang mengajar matematika di SMA Negeri 1 Sumerjo dan menempuh pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 2 di Universitas Muhammadiyah Gresik. Untuk nomor UKG saya yaitu 20190060875. Nah, berikut adalah video UKIN saya tentang aplikasi barisan dan deret pada kelas 11 MIPA. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, minta tolong satu anak ketua kelas untuk memimpin berdoa. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Nihil, masuk semua berarti ya? Alhamdulillah kalau masuk semua. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang aplikasi barisan dan deret. Selama 90 menit ke depan saya harap kalian serius dalam pembelajaran hari ini ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan. Oke, masih ingat barisan dan deret? Masih. Ada apa aja barisan dan deret itu? Barisan geometri, terus? Barisan aritmatika. Oke. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah menganalisis permasalahan kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan aplikasi barisan dan deret bilangan. Oke. Untuk tata cara penilaian ada 3, yaitu yang pertama penilaian kelompok. Ini sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing? Oke, penilaian kelompok nanti ada lembar kerja yang akan saya bagikan setiap kelompok. Terus penilaian individu, yaitu asesmen formatifnya. Dan yang terakhir adalah asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini nanti akan kita lakukan jika semua materi sudah selesai. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita explain dulu, bisa berdiri sebentar. Ada yang tahu permainan tulalit nggak? Main pakai jari? Bisa diangkat 2 jarinya, jari kelingking sama jari jempol. Nah, kalau saya bilang tuh, yang pertama ditekuk jempol kanan sama kelingking kiri. Tulalit. Kelihatan tangan saya? Ada yang mau bantu saya memberi contoh ke depan buat yang bisa? Boleh, Surya. Ayo instrukturnya Surya, ayo perhatikan Surya. 1, 2, 3. Tulalit. 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 Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Tadi kan yang akan kita bahas adalah aplikasi barisan dan deret bilangan. Apa aja sih aplikasi barisan dan deret bilangan pada kehidupan sehari-hari? Penataan kursi, oke, kalau barisan aritmatika, oke. Terus apa lagi? Bola, boleh. Terus? Gimana? Batu bata. Terus? Oke. Apa saja? Pertumbuhan bakteri. Oke, terus selain itu, pernah dengar tentang sensus penduduk? Pernah. Nah, untuk mengukur pertumbuhan penduduk, jika sensus itu pertumbuhan penduduknya dinyatakan dalam sebuah data, itu menggunakan konsep barisan dan deret. Nah, dia lebih ke penerapannya atau aplikasinya. Gitu. Terus, selain sensus penduduk, ada yang bisa menyebutkan lagi nggak?
Ada yang pernah ingat pada pelajaran kimia tentang zat radioaktif? Zat radioaktif kan ada yang namanya peluruhan toh. Nah, peluruhannya itu juga menggunakan konsep barisan dan deret. Ada yang sering nabung di bank? Ada. Kalau kita nabung kita dapat apa sih biasanya? Dapat bunga. Nah, bunga itu juga dia salah satu kalau bunga majemuk, dia juga penerapan barisan dan deret. Pernah tahu ini? Kalau di bank itu kan biasanya ada ya cicilan KPR, terus KUR, kayak gitu pernah dengar nggak? Nah, untuk menghitung cicilannya tiap bulan, atau ada yang bercita-cita jadi pegawai bank mungkin di sini? Cayo. Nah, itu juga ngitungnya dia pakai barisan dan deret. Selanjutnya saya akan bagi menjadi beberapa kelompok. Di sini akan saya bagi menjadi 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 5 anak. Setiap satu kelompok nanti akan saya bagi 1 LKPD. Nah, di mana setiap kelompok ini silahkan menentukan bidang minatnya masing-masing. Jadi di LKPD ini nanti saya akan memberikan 3 bidang minat sesuai dengan yang sudah disebutkan tadi. Sesuai bidang minatmu masing-masing. Tadi ada yang tentang statistika ya, tentang perbankan, terus juga ada tentang jual beli. Nah, nanti silakan dipilih salah satu saja untuk dikerjakan. Terus setelah dikerjakan nanti kita ada rolling ya. Nah, setiap kelompok silakan memilih 2 anak perwakilannya untuk rolling ke kelompok lain. Jadi untuk mencari jawaban kelompok lain. Misal kelompok 1 kan hanya mengerjakan 1 soal. Kelompok 2 juga hanya mengerjakan 1 soal. Kelompok 3 juga hanya mengerjakan 1 soal saja. Nah, silakan 2 perwakilan dari kelompok 1 itu nanti rolling masing-masing ke kelompok 2 dan kelompok 3. Begitu juga kelompok 2 rolling ke kelompok 1 dan kelompok 3. Berarti kelompok 3 rollingnya nanti ke kelompok 1 dan 2. Kalau kelompok 4 nanti rollingnya kemana? 5 sama 6. Kelompok 5 rollingnya kemana? 4 sama 6. Terus kelompok 6 rollingnya kemana? 4 sama 5. Oke. Nah, nanti kalau sudah rolling, silakan kelompok 1 yang menetap di kelompoknya, berarti kan ada 3 anak, itu menjelaskan ke kelompok 2 dan kelompok 3 tentang hasil pekerjaannya masing-masing. Begitu juga kelompok 2 ya, menjelaskan ke kelompok 1 dan kelompok 3, dan seterusnya. Nah, kalau sudah paham, sudah bisa dimengerti, silakan kembali ke kelompoknya lagi. Oke? Dan mengajari temannya yang tadi nggak rolling. Gitu. Paham? Kelompok 1 bisa ambil sini. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Satu lagi kelompok 6. Oke, selamat mengerjakan. Silakan dikerjakan, waktunya kurang lebih 30 menit. Ya, ada yang ditanyakan? Gimana? Ini kan hasilnya dari sensus penduduk dari tahun 2010. Terus sampai tahun 2014. Nah, yang ditanyakan, lengkapilah tabel di atas dan tentukan hingga pertumbuhan penduduk di atas 20.000 jiwa. Nah, berarti cari 2015, 16, 17, dan seterusnya. Kalau sudah di atas 20.000 berarti berhenti. Stop. Gitu. Jadi ada berapa kan kita belum tahu. Gitu. Pakai konsepnya apa? Pertumbuhan. Nah, hatinya ini tahun yang keberapanya kan gitu yang kita cari nanti. Hanya kan tahun mula-mula. 1 plus rasionya berapa? Rasionya dicari dulu ya nanti ya. Terus dipangkatkan T-nya gitu.
Diketahui apa saja di sini di dalam soal. Pinjaman mula-mulanya berapa? 8 juta. Terus bunganya 1%. Terus rencananya dia akan lunas dalam berapa lama? Pembayarannya setiap 2 bulan, tapi selama 1 tahun. Nah, jadi kalau 1 tahun per 2 bulan ada berapa kali pembayaran ya? Ada 6. Didapat dari mana 6? 12 dibagi 2. 12 dibagi 2. Oke. Kelompok berapa ini? Sudah? Ini kelompok berapa? Selesai? Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, nanti rolling ke kelompok 4 sama 6 ya? Yang rolling siapa? Oke, nanti hasil rollingnya ditulis ya. Sudah ya? Sudah semua? Oke, kalau sudah menyiapkan 2 perwakilan tiap kelompok untuk rolling ke kelompok lain? Oke, silakan 2 yang dipilih untuk rolling ke kelompok lain menuju ke kelompok yang akan dituju. Jadi kalau kelompok 1, 1 anak ke kelompok 2, 1 anak lagi ke kelompok 3. Begitu seterusnya. Jadi nanti 1, 2, 3, halo, tolong diperhatikan sebentar. Kelompok 1, 2, 3 itu nanti rollingnya ya. Terus yang kedua kelompok 4, 5 sama 6 rollingnya di situ. Oke, silakan menuju ke kelompok kelompok yang akan dituju. Silakan kelompok 1 silakan mau ngajari perwakilan kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 di mana? Halo? Kelompok 1 asalnya di sini. Terus kelompok yang rollingnya? Ini, oke. Silakan kelompok 1 mengajari kelompok 2 sama kelompok 3. Kelompok 2 nanti ngajari kelompok 1 sama kelompok 3. Ini asalnya kelompok berapa? Kelompok 5. Ini asalnya kelompok 6. Asalnya kelompok 6. Berarti kelompok 4 yang mana? Kelompok 6, kelompok 5? Oke, silakan kelompok 6 mengajari kelompok 4 dan kelompok 5 tentang hasil diskusinya. Di sini kelompok berapa asalnya? Kelompok 5. Berarti yang rollingnya ada kelompok 4 sama kelompok 6. Oke. Silakan diajari teman-temannya ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Boleh ditanyakan ke kelompok yang lain.
Itu satuannya per apa? Per jam, ya. Terus tuh. 95%. Dibeliin aja. H5 ini 14.000 ketemu 14.586 itu sebagai ini. Nah kita kali satu dapat dari rumus ditambah 0,05 atau 5% dari ini. Atau apa dia disebut sebagai Rasio. Nah kita satu ditambah 0,05 itu dapat 1,05. Kita kalikan 15.000 dikali 1,05 dapatnya ini. Berarti yang bawahnya caranya juga sama atau beda? Sama. Rasionya? Rasionya 1,05. Rasionya? Rasionya 0,05. 0,05 atau 5%. Sip. Ini kelompok asalnya kelompok 1 ya. Berarti yang di sini ada kelompok 2 sama kelompok 3. Nah, kalau yang ditanyakan silahkan ditanyakan, terus silahkan disalin ya. Hasil kelompok 1 itu boleh disalin. Nanti didiskusikan lagi kembali ke kelompoknya yang asal gitu. Kan organnya 2015, gawe 2014 dimasukno. Gitu ngambil rumus iki. Wis, foto. Goleki sampai di atas 20 juga kan 2021 sampai 20.000 juga. Wis, stop. Pendek. Oke, sudah semua? Kurang sedikit. Oke, segera diselesaikan ya. Saya rasa waktu untuk rolling sudah cukup. Kalau sudah diselesaikan, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Nah, silakan hasil diskusi dengan kelompok lain itu disampaikan ke kelompoknya masing-masing. Paham? Oke. Sudah, halo, ada yang belum kembali? Sudah kembali semua? Silakan yang setelah yang jalan-jalan tadi ke kelompok lain ya, menjelaskan ke kelompoknya apa yang didapat dari diskusi dengan kelompok lain. Oke, silakan, saya beri waktu 5 menit cukup ya. Oke, silakan berdiskusi kembali. Nah, kelompok 4 ya. Nah, oke, silakan dijelaskan saya. Nanti kalau sudah dijelaskan disalin di lembar kerjanya lagi ya, terus dikumpulkan. Paham? Sudah, hasil diskusinya sudah dijelaskan. Sudah, kalau sudah dijelaskan berarti disalin di lembar kerjanya ya, nanti dikumpulkan terakhir. Kalau sudah selesai dijelaskan ke teman-temannya, silakan disalin di LKPD-nya masing-masing ya, nanti dikumpulkan. Oke, silakan berhenti, waktunya sudah cukup. Saya rasa sudah cukup waktunya. Sudah selesai semua ya? Oke. Selanjutnya presentasi perwakilan kelompok. Ada yang mau mewakili tiap kelompok masing-masing? Oh, oke. Kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 4 beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Surya Putra dari perwakilan kelompok 4. Jadi di sini saya akan menjelaskan nomor pertama, yaitu tentukan hingga pertumbuhan penduduk di atas 20.000 jiwa dengan menggunakan rumus pertumbuhan. Yaitu caranya 19.546 dikali 1 ditambah 0,05 sama dengan 20.523.
Jadi penduduk di atas yang berada di atas 20.000 jiwa itu berada pada tahun 2021. Kemudian yang nomor 2, diketahui M-nya itu 8.000. Terus kemudian dengan rumus anuitas yaitu M dikali I per 1 min dalam kurung 1 plus I min T. Hasilnya 1,379 dikali titik 310,345. Kemudian yang B, besar bunga pada angsuran pertama yaitu 8.000 dikali 1 sama dengan 8.000. Jadi besar angsuran pada angsuran pertama yaitu 8.000. Kemudian besar angsuran pertama yaitu 1,299,310,345. Kemudian yang D, besar angsuran terakhir itu 1,299,310,345 dikali 1,0510 sama dengan 1.292.005,173. Jadi besar angsuran terakhir yaitu 1.292.573. Kemudian yang soal nomor 3 yaitu massa bahan radioaktif di bawah 1 gram. Diketahui H-nya sama dengan 50, kemudian H1 40, T-nya per 12 jam. Ditanya massa radioaktif di bawah 19 gram. Jadi H1 min H0 sama dengan 50 min 40 sama dengan 10, kemudian R-nya 10 dibagi 50 jadi 0,2 sama dengan 20%. Jadi massa bahan menjadi di bawah 19 gram setelah 216 jam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dari diskusi kelompok. Ada yang masih mengalami kesulitan? Belum. Kalau sudah, silakan diselesaikan terus dikumpulkan ya LKPD-nya. Ayo dikumpulkan. Sudah, ayo bawa sini, sudah, ayo. Yang kurang tadi siapa yang belum? Bawa sini. Oke. Oke, sudah ya, sudah semua ya ini ya. Oke, tadi kita kan hasil diskusi ya. Kelompok 1 hanya mengerjakan 1 soal, lalu setelah itu rolling ke kelompok 2 dan kelompok 3. Apa aja yang kita bahas hari ini berarti? Kelompok 1 berarti belajar tentang 1 dan 4 belajar tentang pertumbuhan. Terus kelompok 2 sama kelompok 5 tentang apa? Anuitas. Terus kelompok 3 dan kelompok 6 belajar tentang peluruan. Ternyata setelah kita pelajari banyak sekali ya manfaat barisan dan deret dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temui gitu. Oke.
Sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya minta tolong satu anak untuk membagikan ini satu anak satu untuk tes formatif. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri ya. Ditulis nama, kelas, dan nomor absen. Sudah. Oke, silakan dikerjakan sendiri-sendiri. Waktunya saya beri waktu 5 menit. Jangan lupa nama, kelas, dan nomor absen. Soalnya ada di depan, soalnya silakan ditulis dulu. Dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, saya rasa sudah cukup ya waktunya ya. Silakan dikumpulkan, diteliti lagi, jangan lupa nama, kelas, nomor absen. Ayo, silakan dikumpulkan. Ayo, yang lain silakan dikumpulkan. Yang belakang, ayo dikumpulkan. Yang belum? Ada yang belum? Sudah semua? Oke, dari hasil diskusi kita hari ini, halo, ayo silakan duduk ke tempat duduknya masing-masing. Sudah ya? Oke, dari hasil diskusi kita hari ini, kalau kita diskusi kita dapat apa aja sih? Dapat kekompakan, dapat saling berbagi ilmu ya. Terus apa lagi? Mendapatkan solusi bersama. Terus kerjasama ya. Oke. Selanjutnya untuk pertemuan berikutnya karena materi kita sudah habis, saya akan melakukan tes formatif. Jadi ada penilaian dimulai dari materi awal barisan dan deret aritmatika sampai aplikasi penerapan barisan dan deret. Sampai sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong satu anak ketua kelas untuk memimpin doa. Oke.
Baik, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.